kita akan bahas tentang sebab-sebab yang bisa menghalangi seorang dapat hidayah. Apa sebab-sebab orang akhirnya tidak bisa dapat hidayah? Di antara sebab utama seorang tidak bisa dapat hidayah karena kejahilan. Karena kejahilan. Sehingga dia tidak bisa memiliki tasawur, memiliki gambaran yang benar tentang Islam. Tidak memiliki gambaran yang benar tentang apa? Sunnah. Dan ini banyak orang tidak dapat hidayah sunnah. Gara-gara punya gambaran yang salah tentang dakwah sunnah. Apalagi ahlul bidah, orang-orang yang hasad, sering memberi gambaran-gambaran yang buruk tentang dakwah sunnah. Ya, yang sering kita dengar, ya. Dikatakan bahwasanya orang-orang yang berdakwah sunnah itu, orang-orang salaf itu suka mengkafirkan, ya, seperti itu, suka menumpahkan darah. Dan saya sampaikan sampai ada buku judulnya Sejarah Berdarah Sekte Wahabi, menggambarkan bahwasanya orang-orang yang berdakwah sunnah itu seakan-akan suka menumpahkan darah, suka membunuh dan macam-macamnya, suka mengkafirkan. Padahal ini tidak benar. Kita lihat mana pengajian-pengajian kita yang kita suka mengkafir-kafirkan? Tidak ada. Saya tidak pernah dengar ustadz ya sunnah suka mengkafir-kafirkan. Tidak ada ya. Kecuali kalau suatu kekufuran disebut ini kekufuran, tapi mengkafir-kafirkan, apalagi mengkafir-kafirkan misalnya ormas-ormas, mengkafir-kafirkan aliran-aliran mana? Saya enggak pernah dengar dari para ustadz. Itu hanyalah tuduhan. Adapun kita menyebutkan kesalahan mereka, itu dari bukti kita ini baik, kita ingin kebaikan bagi mereka, maka kita kritiki, enggak jadi masalah kan kita mengkritiki saudara. Adapun mengkafirkan ini tidak pernah kita lakukan. Apalagi sampai membunuh, menumpahkan darah. Ini tidak benar ya. Tidak benar ya. Sebagai bukti nyata adalah kerajaan Arab Saudi. Ini sering sampaikan. Arab Saudi luar biasa bagaimana bantuan mereka kepada negeri-negeri kaum muslimin yang lain. Tanpa membedakan ini negeri sunnah atau bukan, semuanya dibantu oleh pemerintah Arab Saudi. Oleh karenanya ada istilah pepatah Arab, an-nasu a'da'un lima jahilu. Orang-orang itu adalah memusuhi apa yang dia tidak ketahui ya. Karena dia tidak tahu tentang hakikat dakwah sunnah, dakwah yang penuh rahmat, dakwah yang penuh hikmah, dakwah yang mendatangkan ketenangan, dakwah yang menyuruh kepada tauhid ya, memurnikan ajaran Islam ya. Maka mereka tidak, karena ketidaktahuan gambaran yang benar, mereka benci kepada dakwah sunnah karena suudzon yang mereka dapatkan dari berita-berita yang tidak benar. Ini sekarang apalagi ya, saya kemarin ke Bali ya, ketemu dengan sebagian ikhwan cerita ya, tantenya murtad ya. Bukan tantenya, ibu omnya. Jadi ibu omnya murtad, sementara omnya ini masuk Islam. Waktu omnya masuk Islam, setiap pagi wajahnya basah, dia sholat subuh. Ibunya mulai curiga. Kamu kok setiap pagi wajahmu basah? Sholat subuh maksudnya kan? Kamu masuk Islam ya? Omnya diam-diam aja. Kamu jangan masuk Islam tuh tukang bom sana, tukang bunuh-bunuh. Jadi repot. Akhirnya ada orang tidak mau masuk Islam gara-gara gambaran tentang Islam yang salah. Bahwasanya Islam itu apa? Suka membunuh, suka mengebom ya. Dan ini sangat merusak citra Islam. Nabi SAW dahulu berusaha menjaga citra Islam. Dahulu di zaman Nabi ada orang-orang munafik dan mencela Nabi, mencaci maki Nabi, menuduh Nabi yang tidak-tidak. Ya. Sampai sebagian sahabat jengkel. Kata sebagian sahabat, "Ya Rasulullah, da'ni adrib unuq hadzal rajul." Ya Rasulullah, biarin saya bunuh orang munafik ini. Ya, kenapa dia mencela Nabi? Dia mengatakan, contohnya dia mengatakan, "Ya Muhammad, adilah engkau." Ya, bagaimana Nabi tidak adil? Ini utusan Allah kok tidak adil? Nabi mengatakan, "Faman ya'dil illa ma adil." Kalau saya tidak adil, terus siapa yang mau adil? Saya ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, "Jangan. La yaqulun nas anna Muhammadan qatala ashabahu." Jangan sampai orang-orang bilang Muhammad membunuh apa? Sahabat-sahabatnya. Jadi Rasulullah SAW berusaha menjaga citra Islam. Jangan sampai Muhammad dituduh membunuh apa? Sahabatnya. Ini orang munafik, orang kafir, tapi KTP mereka apa? Islam. Saya ulangi, orang-orang munafik di zaman Nabi, mereka itu orang kafir. Hati mereka kafir, namun penampilannya Islam. Namun mereka sebenarnya orang kafir. Namun Nabi dan orang kafir boleh untuk dibunuh karena mereka mencela Nabi, mencaci Nabi dan murtad keluar daripada Islam. Namun Rasulullah SAW tidak membunuh mereka. Ada Rasulullah SAW ingin berusaha menjaga citra Islam. Kata Rasulullah SAW, jangan sampai nanti orang-orang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya, ya, sehingga nanti mereka tidak mau masuk Islam. Jadi menjaga citra Islam itu penting. Nah, kita dapati sebagian orang yang takfirin, tukang ngebom, justru merusak citra Islam. Ya, bahkan di-upload video-video mereka membunuh sama kaum muslimin ya. Sehingga orang-orang banyak tidak jadi masuk Islam gara-gara seperti itu. Dan saya sudah dapat juga cerita sebagian ikhwan, saudara-saudara saya di teman-teman di Universitas Islam Madinah cerita. Saya ketemu sebagian orang, dia sudah tahu tentang kebenaran Islam, namun tidak mau masuk Islam. Kenapa?
di Islam itu ada tukang bom dan macam-macamnya. Ya, sehingga akhirnya dia menolak ajaran Islam. Kenapa? Karena gambaran yang salah. Ini sebab banyak orang tidak dapat hidayah gara-gara tidak mengetahui tentang hakikat Islam atau tidak mengetahui hakikat tentang sunnah. Di antara sebab berikutnya yaitu Allah mengetahui bahwasanya orang ini memang tidak berhak untuk menerima hidayah. Kenapa? Saking busuknya hatinya. Orang yang tidak berhak untuk dapat hidayah. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 23, "Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum." Kalau seandainya Allah mengetahui pada diri mereka ada kebaikan, la asma'ahum, maka Allah akan buat mereka mendengar, itu mendengar untuk menerima hidayah. Tapi Allah menjadikan mereka tidak mau mendengar. Ini orang musyrikin. Kenapa? Karena Allah tahu dalam diri mereka ada keburukan. Oleh karenanya, banyak orang tidak dapat hidayah karena bukan masalah ini benar atau tidak, tapi karena hati yang tidak mau terima, hatinya buruk. Ya, hatinya buruk. Sehingga dia tidak berhak untuk mendapatkan apa? Hidayah meskipun dia tahu itu kebenaran. Ya, makanya tadi Allah mengatakan, "Walau alimallahu fihim khairan." Kalau Allah tahu bahwasanya hati-hati mereka itu baik, la asma'ahum, Allah akan buat mereka mau mendengar tentang kebenaran. Tapi mereka sudah dengar ayat Allah, namun mereka mendengar dengan pendengaran seperti orang yang tuli, tidak bisa menerima hidayah dari mendengar ayat-ayat Allah tersebut. Jadi ikhwan, masalahnya masalah hati. Anda kalau berusaha cari hidayah dengan hati yang murni, benar-benar ingin mencari kebenaran tanpa ada tendensi-tendensi duniawi, maka Anda akan dapat hidayah. Tapi kalau ada tendensi duniawi, ada kepentingan duniawi, maka akan sulit untuk mendapatkan hidayah. Di antara sebab terhalangnya seorang dari hidayah karena hasad dan sombong. Ya, hasad dan sombong. Seperti orang-orang Yahudi. Mereka tidak dapat hidayah, kenapa? Karena mereka hasad padahal mereka tahu kebenaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Sungguhnya orang-orang yang telah diberikan Alkitab, itu orang Yahudi, mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Benar-benar mereka mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak mereka. Nah, ini gambaran yang luar biasa dari Allah tentang pengenalan orang Yahudi terhadap Muhammad. Kalau kita kenal anak kita, kita kenal betul bagaimana anak kita ini. Bagaimana anak kita, bagaimana sifat-sifat fisiknya, kalau main di mana, teman-temannya siapa. Kenapa? Dia anak kita. Tempat mainnya di mana? Seperti kita mengenal anak kita. Demikian orang Yahudi benar-benar kenal Allah, benar-benar kenal Nabi Muhammad SAW. Karena sudah tercatat dalam Taurat, demikian dalam Injil tentang sifat-sifat Nabi. Sehingga para ulama menyebutkan kenapa mereka dahulu bermarkas di Madinah, karena mereka menanti kedatangan seorang nabi yang berhijrah di kota tersebut. Setelah nabi tersebut berhijrah, maka akan datang kemenangan. Kenapa mereka tidak tunggu di Mekah? Karena mereka tahu nabi tersebut akan mengalami kesulitan nanti. Jadi orang Yahudi mau cari enaknya saja. Mereka tidak mau tunggu di Mekah. Kalau Mekah kan masih masa susah. Mereka tahu bahwasanya nabi tersebut akan berhijrah suatu tempat yang tempat tersebut banyak kormanya. Ini sudah banyak. Ya, ini mereka tahu. Oleh karena Salman Al-Farisi waktu mencari hidayah diceritakan bahwasanya akan ada muncul seorang nabi dari suatu negeri yang banyak apa? Kormanya. Sehingga mereka kumpul di situ, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, mereka kumpul di Madinah nunggu munculnya nabi tersebut. Jadi karena kan saya mengatakan tadi seperti orang tua yang tahu di mana tempat main anaknya, nabi juga, orang Yahudi juga tahu di mana tempat keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai mereka sesumbar, Allah sebutkan, ya, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dalam surat Al-Baqarah kata Allah, mereka orang Yahudi dahulu kalau bertikai dengan penduduk kota Madinah asli, kaum Ansor sebelum masuk Islam, mereka sering sesumbar. Kata mereka, nanti akan muncul nabi terakhir, kami akan bersama nabi tersebut membasmi kalian, menyerang kalian. Ini sering didengar oleh orang-orang Ansor, sesumbarnya orang apa? Yahudi. Kok sedikit-sedikit akan muncul nabi, kita akan serang kalian. Sedikit-sedikit akan muncul nabi, kita akan serang kalian. Ini sering didengar oleh kaum Ansor. Begitu muncul nabi tersebut, kaum Ansor bilang, ini jangan-jangan nabi yang sering dibilang sama Yahudi. Ayo kita masuk Islam dulu sebelum mereka. Dan benar, akhirnya ini di antara sebab Allah sebutkan kenapa kaum Ansor mudah untuk masuk Islam. Di antaranya mereka sering dengar orang Yahudi sesumbar membanggakan nabi akan muncul di akhir zaman, yang akan menyerang kaum Ansor. Akhirnya kaum Ansor masuk Islam duluan, orang Yahudi jengkel. Ternyata nabi tersebut mereka sudah tahu sifatnya seluruhnya, namun ada satu sifat yang Allah tidak sebutkan. Ternyata nabi terakhir tersebut bukan orang Yahudi, dan mereka tidak terima. Karena keyakinan mereka, agama mereka eksklusif.
Yang masuk surga hanyalah orang apa? Yahudi. Selain Yahudi masuk neraka jahanam. Ternyata Nabi ini orang Arab. Padahal mereka selama ini bertengkar sama orang Arab. Antum bayangkan gimana jengkelnya mereka. Suku ini sering bertengkar sama suku ini. Akan muncul jagoan kami melawan kalian. Tahu-tahu jagoannya muncul dari suku yang lain. Gimana nggak sakit hati? Itulah kira-kira orang apa? Yahudi. Sehingga mereka tidak beriman kepada. Padahal mereka tahu. Mereka tahu. Ya. Sampai sebutkan dalam sebagian riwayat, waktu bapaknya Sofia, ya, Sofia bintu Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab bersama pamannya Sofia ngecek Nabi Muhammad. Mereka datang ke Rasulullah. Mereka ngecek. Dan Sofia dengar pembicaraan mereka. Setelah ngecek, mereka pulang ke rumah. Terus kata pamannya kepada bapaknya Sofia, gimana itu? Huwa, apakah benar itu Nabi yang kita tunggu-tunggu? Kata dia benar. Itu benar Nabi yang kita tunggu-tunggu. Terus gimana? Saya akan musuhin dia. Kata siapa? Saya akan musuhin dia selama saya masih hidup. Aneh, mereka sudah tahu itu Nabi yang mereka tunggu-tunggu, dan ini dengar oleh Sofia. Itu Nabi yang ditunggu-tunggu. Kenapa bapakku melawan dia? Kenapa? Karena hasad. Hasadan min indi anfusihim. Ya, karena hasad yang muncul dari diri-diri mereka. Sama seperti iblis tahu Nabi Adam benar, Nabi Adam lebih berilmu. Allah ajarkan ilmu, namun tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena hasad. Dan ini banyak menjadikan orang-orang tidak dapat hidayah gara-gara hasad. Gara-gara hasad. Di antara contoh orang-orang yang hasad tidak dapat hidayah adalah siapa? Abu Jahal. Abu Jahal namanya, Abu Jahal ini sebenarnya gelaran dia Abul Hakam. Abul Hakam, ya. Karena dia cerdas, kemudian dia itu pandai mengatur, maka dia dijuluki dengan apa? Abul Hakam. Tetapi Rasulullah SAW bilang dia apa? Abu Jahal, si goblok, ya. Harusnya si pintar jadi siapa? Si goblok, ya. Ya, kenapa? Karena dia goblok memang. Siapa namanya? Abu Jahal. Jadi Abu Jahal pernah ditanya oleh Miswar bin Makhramah. Dan Miswar bin Makhramah ini ponakannya Abu Jahal. Dia adalah ibnu ukhti Abi Jahal. Jadi anak dari saudari perempuannya Abu Jahal. Dia bertanya kepada Abu Jahal, "Ya khali, hal kuntum tattahimuna Muhammadan bil kadzib?" Kata dia, "Wahai pamanku, apakah kalian pernah menuduh Muhammad sebagai pendusta? Qabal an yaqula maqal, sebelum dia mengaku sebagai nabi, pernahkah kalian menuduh dia sebagai pendusta?" Faqala, "Ya ibna ukhti." Maka Abu Jahal menjawab, "Wahai anak saudari perempuanku, wahai ponakanku, wallahi laqad kana Muhammadun fina wa huwa syabun yud'al amin." Sungguh Muhammad dahulu berada bersama kami, dan dia adalah seorang pemuda yang dikenal sebagai Al-Amin, digelari sebagai orang yang amanah, terpercaya, enggak mungkin dusta. Fama jarrabna alaihi kadziban qad, kami tidak pernah tahu dia dusta meskipun sekali enggak pernah. Abu Jahal mengakui ini. Qala Miswar bin Makhram bertanya lagi, "Ya khali, fama lakum la tattabi'unahu?" Kenapa kalian tidak mengikuti Muhammad? Sudah tahu Muhammad tidak pernah dusta. Qala ya ibna ukhti, maka Abu Jahal menjawab, "Wahai ponakanku, tanaza'na nahnu wa Banu Hashim asy-Syaraf." Kami Banu Makhzum, jadi Banu Makhzum kabilahnya Abu Jahal dengan Banu Hashim kabilahnya Nabi Muhammad SAW ini sering berlomba-lomba untuk menunjukkan kemuliaan. Dan Abu Jahal mengakui, tanaza'na nahnu wa Banu Hashim asy-Syarafa. Kami Bani Makhzum, kabilah Makhzum dan kabilah Bani Hashim sering bersaing dalam meraih kemuliaan. Fa'at'amu wa at'amna. Mereka memberi makan kepada fakir miskin, kami Banu Makhzum juga beri makan kepada fakir miskin. Wa saqaw wa saqaina. Mereka beri minum kepada orang-orang miskin, kepada jamaah haji, kami pun beri minum kepada sebagaimana mereka. Wa ajaru wa ajarna. Mereka melindungi, kami juga melindungi. Kalau ada orang minta perlindungan, mereka beri perlindungan, pertolongan melalui memberikan perlindungan. Kami pun memberikan perlindungan kepada orang yang minta perlindungan. Hatta idza tajasaina ala rukabi kunna kafarasai rihan. Sampai akhirnya kita ini sudah bersaing sama-sama. Seperti dua kuda yang saling berlomba, sama-sama ini. Sudah sama-sama dalam segala hal. Mereka suka sedekah, kami sedekah. Mereka suka nolong, kami pun suka menolong. Kami bisa menyaingi mereka dalam segala hal. Qalu minna nabiyyun. Tahu-tahu Bani Hashim mengatakan kita punya nabi. Nah, kalau ini kita enggak bisa nyaingi. Kata Abu Jahal, "Famata nudriku mithla hadhi?" Bagaimana kita juga mengaku ada nabi? Ini yang membuat Abu Jahal tidak mau beriman kepada Muhammad SAW. Karena dia sudah bersaing sejak awal.
Kalau kabilahnya Nabi SAW bersedekah, kabilah Banu Hashim juga, Banu Makhzum juga bisa bersedekah. Kalau kabilah Bani Hashim bisa menolong orang, Banu Makhzum juga bisa menolong orang. Nah, kalau ada kabilah Banu Hashim ngaku punya Nabi, lah kita gimana mau ngalahin? Enggak mungkin saya ngaku saya sebagai Nabi. Akhirnya mereka tidak boleh punya Nabi. Kalau mereka punya Nabi, mereka menang, kita kalah saingan. Jadi bagaimana caranya kita mengatakan mereka tidak punya apa? Nabi. Itulah sebabnya kenapa Abu Jahal tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ini di antara sebab orang tidak percaya karena hasad. Karena dia hasad, dia tahu itu kebenaran, dia tidak mau terima. Padahal dia tahu itu kebenaran. Namun karena hasad dalam dirinya, tidak mau tersaingi misalnya, maka dia tidak menerima kebenaran. Di antara sebab terhalangnya hidayah karena takut kehilangan kekuasaan. Dan ini peristiwa tragis yang dialami oleh Heraklius. Dan Allah abadikan kisah Rasulullah SAW. Allah abadikan kisahnya dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari Rasulullah SAW ceritakan tentang Heraklius. Kita tahu Rasulullah SAW Islam adalah agama yang internasional. Maka Rasulullah SAW mengirim, mendakwahi para raja-raja. Dikirimi surat oleh Nabi SAW. Di antaranya surat yang Rasulullah SAW kirim kepada Heraklius. Rasulullah SAW sebutkan, Aslim taslam, masuklah Islam kau akan selamat. Kalau kau tidak Islam, fa innama 'alaika itsmul arisiyin. Kalau kau tidak Islam wahai Heraklius, maka kau akan menanggung seluruh dosa rakyatmu. Ini ancaman Nabi. Rasulullah SAW mengatakan kita bersatu menuju kepada satu kalimat ya. Kemudian yaitu bertauhid kepada Allah. Hendaknya kau masuk Islam, kau akan selamat. Kalau kau tidak masuk Islam, maka ya kau akan menanggung seluruh dosa-dosa rakyatmu. Setelah datang surat tersebut, Heraklius ingin tahu siapa Muhammad ini. Dia tidak langsung mencela, karena dia seorang yang cerdas dan dia sudah dengar akan muncul nabi yang baru, nabi terakhir di zaman-zaman dia. Maka dia ingin cek benarkah nabi tersebut yang ngirim surat sama saya itu nabi yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan Heraklius beragama apa? Nasrani, dari Romawi. Akhirnya qadarullah pada tahun tersebut, entah tahun 6 Hijriah atau 7 Hijriah, mungkin tahun 6 Hijriah, tahu-tahu Abu Sufyan, pemimpin orang-orang musyrikin yang masih kafir kala itu, sedang berjualan, berdagang di negeri Syam. Maka Heraklius pun manggil Abu Sufyan, ingin bertanya-tanya tentang Nabi yang kirim surat kepada dia. Maka mulailah Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan tentang sifat-sifat Nabi. Dan seluruh jawaban Abu Sufyan sesuai dengan sifat Nabi Muhammad SAW yang diketahui oleh Heraklius. Bagaimana nasabnya, ya, bagaimana dakwahnya, apa isi dakwahnya, bagaimana model pengikutnya, semuanya benar. Setelah dijelaskan oleh Abu Sufyan dengan panjang lebar sesuai dengan pertanyaan Heraklius, maka Heraklius berkata, "Fa in kana ma taqul haqqan, fa sayamliku mawdi'a qadamai hataini." Kata Heraklius dengan perkataan yang sangat menakjubkan. Kata dia, "Wahai Abu Sufyan, kalau ciri-ciri yang kau sebutkan tentang Muhammad itu benar, maka dia akan menguasai kedua tempat kakiku ini." Artinya dia akan menguasai singgasanaku. Kenapa? Dia seorang nabi dan dia akan menguasai singgasanaku. Walau a'lamu anni akhlusu ilaihi latajashamtu liqa'ahu. Kalau saya tahu saya mampu untuk bertemu dengan dia, maka saya akan berusaha bertemu dengan dia. Walau kuntu indahu laghasaltu an qadamihi. Kalau saya berada di sisi dia, di sisi Muhammad, saya akan cuci kakinya. Kenapa? Menunjukkan dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ternyata dia tidak jadi masuk Islam. Bagaimana ceritanya? Disebut dalam Sahih Bukhari, dia kumpulkan rakyatnya. Kemudian dia mengatakan, "Wahai rakyatku, kalau kalian ingin menang, kalau kalian ingin jaya, ikutlah nabi ini, Muhammad." Maka rakyatnya kemudian protes. Maka terjadi kegaduhan. Mereka tidak mau dan mereka ingin keluar dari istana. Maka Heraklius pun mengatakan, "Tenang. Saya tadi cuma tes saja ya. Pengen tahu kesetiaan apa kalian." Padahal tadi dia ingin ngajak, seandainya mereka beriman, dia beriman. Namun tatkala dia melihat rakyatnya tidak siap menerima Muhammad sebagai seorang nabi dan ingin memberontak, maka dia takut kehilangan apa? Kekuasaannya. Maka akhirnya dia pun tidak jadi beriman karena takut kehilangan kekuasaan. Oleh karenanya, banyak orang tidak mendapat hidayah gara-gara tidak ingin terlepas dari perkara dunia yang sedang dia miliki. Ya, ini juga sebab tertolaknya hidayah. Di antara sebab tertolaknya hidayah atau tidak diterima hidayah karena ada syahwat, ya. Tidak ingin
sulit hidup ini. Sebagian orang kafir tidak masuk Islam. Wah, kalau saya masuk Islam repot. Khamar tidak boleh lagi minum. Wah, saya tiap hari minum khamar. Susah masuk Islam. Tidaklah. Bukan mencari kebenaran, tapi memang dia tidak ingin melepaskan syahwat dia. Ya, kalau saya masuk Islam tidak boleh lagi berzina. Kalau saya masuk Islam tidak boleh lagi makan daging babi, padahal daging babi itu daging paling enak. Ya. Saya ketemu dengan orang mu'allaf, ya. Dia bilang, "Ustaz, daging yang paling saya sukai daging babi." Waktu saya masih apa? Kafir. Tidak ada yang bisa menyaingi kelezatan daging babi kecuali kambing muda katanya. Jadi nggak tahu ya. Itu pengakuan dia ya. Namanya selera tidak usah diperdebatkan ya. Intinya dia selera dengan apa? Daging babi. Dan dia mengatakan daging babi sangat enak. Itu makanan sehari-hari. Namun setelah saya masuk Islam saya tidak mendapati ada daging yang lezat seperti daging babi yang bisa menyaingi cuma apa? Daging kambing muda. Jadi sebagian orang tidak mau masuk Islam karena dia tahu wah kalau saya masuk Islam nanti begini susah. Sebagian orang tidak mau mengenal sunnah. Kenapa? Kalau saya mau kenal sunnah nanti begini repot, saya tidak bisa lagi begini, tidak ada lagi pemasukan dan macam-macamnya. Sehingga tidak mau mengenal sunnah. Akhirnya dia terhalang dari hidayah gara-gara tidak ingin meninggalkan syahwatnya. Di antara perkara yang sangat penting yang membuat orang banyak terhalangi dari hidayah, yaitu karena takut dimusuhi oleh masyarakat, takut meninggalkan adat istiadat. Dan ini adalah sebab yang paling parah yang menyebabkan orang tidak dapat hidayah. Ya. Lihatlah Allah berfirman tentang orang-orang musyrikin. Tatkala Nabi SAW mendakwahkan Islam kepada mereka, kata mereka, "Inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun." Kami telah mendapati orang tua kami di atas suatu jalan dan kami tinggal ngikut saja. Kami tidak ingin keluar daripada tradisi nenek moyang. Kami tidak ingin keluar dari tradisi nenek moyang. Jadi tradisi ini masalah yang membuat seorang susah menerima kebenaran. Kenapa tidak ingin keluar dari tradisi? Kenapa kalau dia keluar dari tradisi akan dicela? Dalam ayat yang lain, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Tatkala dikatakan kepada mereka, kemarilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan kepada Rasulnya, maka mereka mengatakan cukup apa yang kami dapati ayah-ayah kami. Jadi cukup ajaran ayah kami, sudah cukup nenek moyang kami. Tidak ingin merubah ajaran nenek moyang. Inilah yang menjadikan Abu Thalib tidak mau masuk Islam. Karena tidak ingin keluar dari adat nenek moyang. Padahal dia telah berkata, "Wa laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina, walaula al-malamatu aw hidharu masabbatin lawajadtani samhan bidzaka mubina." Sungguh saya telah tahu bahwasanya agamanya Muhammad adalah agama manusia yang terbaik. Kalau bukan karena takut dicela, kalau bukan karena takut dihina oleh masyarakat, kau akan dapati aku akan terima agamanya Muhammad. Waktu Rasulullah SAW mengatakan, "Wahai Abu Thalib, pamanku, ucapkan la ilaha illallah, aku akan bela engkau." Abu Jahal mengatakan, satu kalimat saja sudah cukup membuat Abu Thalib tidak beriman. Kata Abu Jahal, "Atarghabu an millati Abdul Muttalib?" Kau benci dengan agama nenek moyangmu? Kau benci dengan agama bapakmu? Abu Thalib tidak bisa berkutik. Kenapa? Abu Jahal mengingatkan tentang tradisi. Seakan-akan dia berkata, kau ingin keluar dari tradisi nenek moyangmu? Abu Thalib tidak mampu keluar dari tradisi nenek moyangnya. Membuat dia akhirnya meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Karena berpegang teguh dengan apa? Tradisi. Dan ini bahaya seperti ini. Sebagian orang tahu itu tradisi syirik tetap aja dijalankan. Kenapa? Tradisi nenek moyang. Tidak mau ditinggalkan. Dia tahu tradisi ini salah. Dan meninggalkan tradisi sangat susah. Bahkan umat Islam terjebak dengan tradisi. Saya bayangkan ya. Contoh. Di tanah air kita, di sebagian daerah tersebut, mungkin Anda tahu tapi saya tidak ingin menyebutkan. Jadi daerah tersebut dikenal banyak ulama muncul dari daerah tersebut. Tetapi sampai sekarang masih ada tradisi kalau nikah yang bayar mahar perempuan. Ini tradisi menyelisih Islam atau tidak? Tapi mereka tidak bisa rubah karena tradisi sangat kuat, berat. Keluar dari tradisi itu bukan perkara yang susah, bukan perkara yang ringan, kecuali orang yang punya jiwa yang besar. Padahal dari kota tersebut banyak ulama yang muncul, ulama-ulama top. Tetapi sampai sekarang tidak bisa mereka tinggalkan tradisi itu, bahwasanya kalau menikah yang bayar mahar apa? Perempuan. Tradisi. Ada satu daerah, satu pulau, banyak orang hafal Quran dari pulau tersebut. Banyak imam-imam berasal dari pulau tersebut. Tapi sampai sekarang tradisi masih berjalan. Kalau ingin menikah, maka laki-laki culik itu sang wanita, dibawa pergi. Nanti kemudian disambut untuk dinikahi. Kan enggak boleh seperti ini. Cewek dibawa pergi, entah pergi terus ngapain aja kan? Khalwat enggak boleh. Tapi tradisi itu tidak bisa ditinggalkan. Bahkan dari orang-orang Islam sendiri. Padahal tempat tersebut banyak orang hafiz-hafiz apa? Quran.
Kenapa? Itu tradisi, tidak bisa ditinggalkan. Maksud saya, tradisi itu perkara yang sangat, kata Ibnu Qayyim menjelaskan, ini perkara yang sangat membuat orang terhalang dari hidayah. Lihat Abu Thalib tidak bisa dapat hidayah gara-gara tidak mau meninggalkan tradisi. Oleh karenanya di antara julukan yang paling sering diberikan kepada Nabi adalah Sabi. Sabi itu artinya orang yang keluar dari tradisi. Inilah yang membuat Al-Walid ibn Al-Mughirah akhirnya tidak beriman kepada Nabi SAW. Al-Walid ibn Al-Mughirah sebagaimana disebut dalam buku-buku tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, kemudian tafsir Ibnu Katsir. Jadi Al-Walid ibn Al-Mughirah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ahadu ru'asa'i Quraisy la'anahullah, salah seorang dari pemimpin besar orang-orang Quraisy. Semoga Allah melaknatnya. Kenapa dia mati dalam kondisi musyrik dan dia diancam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas bercerita, dakhala Al-Walid ibn Al-Mughirah ala Abi Bakar bin Abi Quhafah. Fasa'alahu anil Qur'an. Fasa'alahu anil Al-Qur'an. Suatu hari Al-Walid bin Al-Mughirah bertemu dengan Abu Bakar, kemudian Al-Walid bin Al-Mughirah bertanya tentang Al-Qur'an. Falamma akhbarahu kharaja ala Quraisyin. Tatkala Abu Bakar membacakan Al-Quran kepada Al-Walid bin Mughirah, maka Al-Walid bin Mughirah ini pun keluar bertemu dengan orang-orang Quraisy, dengan kaumnya. Kemudian dia berkata, ya ajaban lima yaqulu ibnu Abi Kabsyah, fa wallahi ma huwa bi syi'rin wala bi sahrin wala bi hadi minal junun. Kata dia, sungguh indah ucapan-ucapan yang dilantunkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan-ucapan tersebut, lantunan-lantunan tersebut itu Al-Quran, bukanlah perkataan orang gila, bukanlah syair, bukanlah sihir. Karena Walid bin Mughirah pintar, dia tahu ini bukan perkataan sihir, bukan perkataan orang gila, ya, dan juga bukan perkataan penyair. Wa inna qaulahu lamin kalamillah, dan sungguhnya perkataan itu dari perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tatkala dalam riwayat yang lain dia mengatakan la halawah wa fiha la talawah, bahwasanya dalam Al-Qur'an yang saya dengar tersebut ada keindahan, ada rasa manis yang saya rasakan waktu saya mendengar lantunan Al-Qur'an tersebut. Maka pembicaraan dia ini didengar oleh Abu Jahal. Abu Jahal bilang, gawat ini. Al-Walid bin Mughirah kalau masuk Islam, orang Quraisy semua masuk apa? Islam. Gawat. Dia enggak boleh masuk Islam. Akhirnya Abu Jahal berkata, ya, jadi orang-orang Quraisy pada mengeluh. Mereka berkata, wallahi, ya, la in saba Al-Walid la tasbu Quraisyun. Seandainya Al-Walid keluar dari tradisi nenek moyangnya, mereka mengatakan orang masuk Islam namanya sabi, yaitu orang keluar dari tradisi. Kalau Walid masuk Islam, keluar dari tradisi nenek moyangnya, maka orang Quraisy seluruhnya akan masuk Islam. Maka Abu Jahal berkata, ya, ana wallahi akfikum sya'nahu, itu urusan saya. Walid, biarkan itu urusan saya. Maka Abu Jahal pun pergi menuju Walid bin Mughirah. Tatkala dia bertemu dengan Walid bin Mughirah, dia berkata, alam tara ila qaumika qad jama'u laka shadaqah. Wahai Walid, tidakkah kau lihat kaum orang Quraisy sedang mengumpulkan sedekah buat kamu? Maka Walid berkata, alastu aktsarahum malan wa walada? Bukankah saya orang yang paling banyak hartanya, paling banyak anaknya? Ngapain mereka ngumpulin sedekah buat saya? Ini Abu Jahal hanya bohong saja. Maka Abu Jahal berkata, yatahaddatsuna annaka innama tadkhulu ala ibni Abi Quhafah litusiba min ta'amihi. Mereka bilang kau itu datang bertemu dengan Abu Bakar karena ingin makan di tempatnya, maka kau dengar Al-Quran. Makanya mereka kasihan sama kamu, maka mereka kumpulkan sedekah untuk berikan kepadamu. Ini hanya dongengan siapa? Abu Jahal, dia bohong. Jadi kata orang-orang Quraisy mengatakan, kau tadi dengar Al-Quran di rumah Abu Bakar karena kau ingin makan di tempat dia. Makanya mereka kasihan, mereka ingin kumpulin sedekah buat kamu. Maka Walid berkata, aqad tahaddatsa bihi ashirati? Apakah orang-orang Quraisy sudah bercerita seperti itu, menuduhku seperti itu? Fala wallahi la aqrabu ibn Abi Quhafah wala Umar wala ibn Abi Kabsyah. Kata dia, demi Allah saya tidak akan dekat lagi kepada Abu Bakar, dan saya tidak akan lagi dekat kepada Umar, dan saya tidak akan lagi dekat-dekat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma qauluhu illa sihrun yu'thar. Adapun yang saya dengar itu yang indah itu hanyalah sihir yang dipelajari, diwarisi dari orang-orang sebelumnya. Ya, ini akhirnya dia berfikir. Allah menyebutkan dalam Al-Quran apa? Thumma qutila thumma nazar, thumma abasa wa basar. Ya, akhirnya apa? Walid bin Mughirah akhirnya berfikir, apa yang harus saya katakan tentang perkataan Muhammad? Kalau saya bilang itu syair, maka bukan syair. Kalau saya bilang itu perkataan orang gila, maka bukan perkataan orang gila. Maka dia berfikir. Thumma nazar,
thumma abasa wa basar, thumma adbara wastakbar, faqala in hadza illa sihrun yu'thar, in hadza illa qaulul bashar. Kata Allah, sa'uslihi saqar. Kemudian dia berpikir, apa sih perkataan yang cocok untuk membantah Muhammad? Dia pikir-pikir, akhirnya dia mengatakan, itu adalah sihir. Kalau saya bilang itu syair, orang Arab tahu itu bukan syair. Kalau saya bilang perkataan orang gila, orang-orang Quraisy tahu itu bukan perkataan orang gila. Supaya benar, saya bilang aja itu sihir. Akhirnya kata Allah, dan saya katakan, in hadza illa qaulul bashar, ini bukan perkataan Allah tapi perkataan manusia. Kata Allah, sa'uslihi saqar, saya akan masukkan Walid bin Mughirah dalam neraka saqar. Akhirnya dia masuk neraka jahanam. Tadinya dia sudah mau masuk Islam, namun karena tidak ingin dicela, tidak ingin dikatakan keluar dari tradisi, akhirnya tidak mau masuk Islam. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu ayyakum, ya, hal yang sangat berat yang membuat seorang terhalangi dari hidayah, di antaranya berpegang teguh dengan tradisi. Makanya saya ingatkan, ada timbul sekarang istilah Islam Nusantara. Ada istilah timbul Islam Nusantara. Kita maksudnya apa Islam Nusantara? Kalau maksudnya Islam Nusantara, artinya kita mempertahankan tradisi. Kalau ada ajaran Muhammad, kita harus filter dengan ajaran Islam Nusantara, maka ini berbahaya, tidak benar seperti ini. Justru Islam itu datang sejak zaman Nabi Muhammad untuk merubah tradisi. Makanya orang-orang Quraisy tidak mau merubah tradisi mereka. Mereka tetap mempertahankan kesyirikan, mereka tetap mempertahankan kebiasaan mereka karena Muhammad datang untuk merubah tradisi. Seharusnya itu berlaku sampai hari kiamat. Justru kita tradisi di Nusantara ini harus difilter dengan ajaran Muhammad SAW. Bukan sebaliknya, ajaran Muhammad kita filter dengan tradisi apa? Arab. Sehingga timbullah perkataan, nah, kalau jilbab ya pakai kebaya sudah cukup karena ini tradisi. Jangan ikut orang Arab. Jadi seakan-akan Islam itu apa? Arab, ya. Sehingga ajaran-ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha difilter dengan tradisi. Ini kebalak-balik. Harusnya tradisi difilter dengan Islam, ini sekarang Islam mau difilter dengan apa? Tradisi. Akhirnya nanti bahaya kalau ini berkembang. Orang bisa salah sangka, oh ini Nusantara. Sehingga nanti timbul acara-acara bid'ah atau ritual-ritual syirik yang dipertahankan. Kalau ada Islam yang melarang ditolak, oh enggak, ini ritual, enggak bisa. Islam tidak boleh melarang ini karena ini sudah tradisi kami. Ini yang bahaya seperti itu. Mempertahankan Nusantara padahal banyak tradisi yang baik, enggak apa-apa, tapi kalau tradisi yang salah harus dirubah. Jangan Islam yang ditolak untuk mempertahankan tradisi yang salah. Ikhwani fillah wa fiddin azanillahu alaikum, tadi kita sudah jelaskan tentang penghalang-penghalang hidayah. Adapun sebab-sebab untuk meraih hidayah maka sangat banyak, ya, tapi tidak akan kita bahas, ya. Ya, karena terlalu panjang kalau kita bahas. Tapi intinya para ulama mengatakan sebab hidayah yang paling utama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita sering berdoa dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah aku petunjuk jalan yang lurus. Ini di antara sebab utama seorang dapat hidayah. Sampai wajib bagi kita setiap salat baca firman ini, ihdinas siratal mustaqim. Yang jadi masalah adalah hati kita tatkala kita membaca doa ini. Dan kita tahu bahwasanya kalau hati yang lalai tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Saking kita hafal Al-Fatihah dengan lancarnya, mau kita sambil mikir matematika bisa baca Al-Fatihah. Mau sambil mikir pekerjaan kantor kita bisa Al-Fatihah, tahu-tahu waladhdallin amin, ya. Saking apa? Saking hafalnya. Sehingga tatkala kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tidak ada kehadiran hati, ini jadi masalah. Padahal tiap hari kita minta hidayah minimal sehari 17 kali. Nah, maksud saya nasihat kepada diri saya dan kepada hadirin dan hadirat, tatkala mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, serius dan konsentrasi dan menghadirkan hati bahwasanya kita benar-benar butuh hidayah. Kenapa? Makna dari ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus, maksudnya apa? Ya Allah, kalau saya masih bengkok, luruskan ya Allah. Dan ya Allah, kalau saya sudah lurus, pertahankan kelurusan saya ini ya Allah. Dan ya Allah, kalau saya sudah lurus dan sudah istiqomah, tunjukkanlah saya pintu-pintu kebaikan yang lain yang saya belum tahu. Itu maksudnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Saya ulangi. Maksudnya apa ihdinas siratal mustaqim? Maksudnya ya Allah, kalau saya bengkok, luruskan. Kalau saya sudah lurus, ya Allah pertahankan. Kalau saya sudah lurus dan sudah saya pertahankan, ya Allah bukakan lagi pintu-pintu kebaikan yang lain yang saya belum tahu. Masih banyak perkara baik-baik yang belum saya tahu dan belum saya kerjakan. Itu maksudnya ihdinas siratal mustaqim. Jadi doa yang paling penting agar mendapatkan apa? Hidayah, ya. Kemudian yang perkara kedua yang sangat penting adalah baca Al-Qur'an. Baca Al-Quran dengan berusaha memahami maknanya. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk kita pahami maknanya. Bukan hanya sekedar ditilawah, dibaca-baca. Membaca Al-Quran dapat pahala, tapi itu hanyalah sarana. Makanya Hasan Al-Basri mengatakan, innama unzilal Qur'anu liyu'mala bih, fattakhadhan nasu qira'atahu amala. Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan, tapi orang-orang menjadikan melantunkan Al-Quran itulah amalan Al-Quran. Padahal itu salah.
Hasan al-Basri ingin mengatakan itu kesalahan, mencukupkan mengamalkan Al-Quran dengan membacanya. Membaca Al-Quran dapat pahala, tapi itu sarana. Membaca dengan tajwid sarana untuk bisa mempelajari tafsirnya. Mempelajari tafsirnya adalah sarana untuk mengamalkannya. Maka seorang jangan berhenti hanya pada membacanya, tapi berusaha untuk memahami terjemahannya. Ya akhi, ini firman Allah. Allah berusaha menyampaikan kebaikan kepada Anda dengan firman-firmannya. Nah, kenapa Anda tidak ingin tahu maksudnya Allah ini apa sih? Anda sedang berusaha ingin tahu apa maksud Tuhan saya menyampaikan ini. Ini pintu hidayah yang sangat besar. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Qur'an ini menunjukkan kepada memberi hidayah kepada yang terbaik. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sungguhnya ini Al-Qur'an, tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang apa? Yang beriman. Maka kita berusaha, ada sisihkan waktu berusaha belajar tafsir. Oh, maksudnya ayat ini begini. Maksudnya meskipun satu hari satu ayat enggak apa-apa. Tapi itulah kita sedang mencari hidayah. Jadi bukan cuma dibaca-baca, tujuannya yang penting targetnya satu juz, tapi tidak kita berusaha pahami apa? Maknanya, ya. Saya sering sampaikan ya, ikhwan. Orang baca Al-Quran, baca Al-Fatihah. Antara orang baca Al-Fatihah yang tidak tahu artinya dengan orang yang baca Al-Fatihah tahu artinya, ini sudah berbeda dalam kekhusyuan salat. Yang tahu artinya lebih khusyuk daripada yang tidak tahu artinya, sudah pasti. Orang yang tahu arti Al-Fatihah dengan yang baca tafsirnya sedikit lebih khusyuk yang baca tafsirnya. Dia ngerti. Alhamdulillah alamin, dia ngerti maksudnya apa, terjemahannya apa, maksudnya apa. Lebih khusyuk lagi dia. Dan orang yang baca tafsir Al-Fatihah dengan tafsiran yang panjang lebar lebih khusyuk lagi daripada orang baca Al-Fatihah dengan tafsiran yang ringkas. Ya, oleh karenanya semakin perdalam makna-makna ayat-ayat Al-Qur'an, maka semakin kita dapat hidayah, ya. Di antaranya adalah belajar berkumpul dengan orang-orang yang saleh, ikuti pengajian. Ini semua sebab-sebab untuk meraih hidayah. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan hari ini ya. Semoga kita tetap dipertahankan dalam hidayah sunnah sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.